Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di lantai dasar, yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah berada pada subuh yang ketiga bulan suci Ramadan. Olehnya itu ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan di dalam memasuki atau menjalani ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena berbicara masalah amal, tentu banyak amal yang sudah dianjurkan atau diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada hal yang paling penting kita lakukan dan tidak bisa kita pandang enteng, adalah masalah salat. Sesuai dengan tema yang saya diberikan adalah tarawih dan keberkahan daripada salat berjamaah. Kenapa? Karena setiap waktu salat itu Allah bersumpah di dalamnya. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti di situ ada hikmah, di situ ada berkah yang terkadang manusia tidak paham apa hikmah di balik sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Kita perhatikan, baik itu salat sunnah atau salat fardu, ada sumpah Allah dalam Al-Quran. Kita perhatikan yang pertama, Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajar, demi waktu fajar. Sekarang tanya diri kita, sudahkah kita melaksanakan yang namanya salat fajar atau salat sunnah fajar? Bahkan Nabi berpesan rakaatul fajar, 2 rakaat fajar. Di mana qabla al-fajar, sebelum fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa yang membuat kita pusing di alam dunia ini adalah masalah dunia. Padahal 2 rakaat saja sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu Allah bersumpah, wasubhi iza tanafas, demi waktu subuh apabila dihembuskan. Ada yang menafsirkan demi waktu subuh apabila dihembuskan udara yang baru. Itulah sebabnya ketika kita bangun salat subuh enak perasaan. Kenapa? Karena yang kita hirup adalah udara yang baru. Ada yang menafsirkan iza tanafas, demi waktu subuh apabila dihembuskan udara yang baru. Tentu ketika kita berbicara dari beberapa salat, yang paling sulit dilaksanakan adalah salat subuh. Karena enak-enaknya tidur, kita harus bangun. Itulah sebabnya dari beberapa azannya salat fardu, hanya salat subuhlah yang ada tambahannya. Apa itu tambahannya? As-salatu apa? Khairun minan naum. Tapi itulah perbedaannya. Asalnya orang Indonesia dengan asalnya orang Arab. Saya perhatikan kalau asalnya orang Arab seperti as-salatu khairun minan naum. Itu Arab Saudi. Kalau di Indonesia, apalagi kalau subuh-subuh,
rata-rata yang asang itu lato-lato, wajah-wajah sakaratul maut. Nah, tapi saya lihat tadi tukang asangnya di sini masih muda-muda. Ayat di masjid lain, nah baca itu, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Kalau di Arab Saudi seperti salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kalau di Indonesia, apalagi lato-lato seperti ini, salat itu lebih baik daripada tidur. Begitu. Yang panjangkan kata-kata tidurnya. Akhirnya yang mendengar azan nakira dirinya disuruh tidur. Akhirnya ambil selimut, buat Pulau Kalimantan jam 8 baru bangun. Kenapa? Karena tukang azannya yang nakasih cengkok-cengkok adalah tidurnya. Tidur. Nah, itu. Terus di dalam salat ada kan azan. Falyaqul man qala al-muazzin. Katakanlah apa yang dikatakan tukang muazzin. Jangan berbicara ketika azan, kenapa? Di situ ada barakah, di situ ada berkah. Ada. Jadi kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika tukang azan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka baca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tukang azan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika tukang azan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di dalam kitab Hazinatul Azrar, saya masih teringat waktu mondok di pesantren Mangkoso, saya diajarkan imam besar Mangkoso, kebetulan saya serumah. Apa yang diajarkan dalam kitab Hazinatul Azrar, siapa-siapa yang membaca doa ini ketika dikumandangkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia baca marhaban bika ya habibi wa qurrati aini ya Rasulullah, kemudian dia tiupkan pada ibu jarinya, kuku ibu jarinya seperti ini, kemudian diusapkan di hidungnya, kemudian diusapkan di matanya. Dalam kitab itu dijelaskan tidak akan buta sampai meninggal. Terbukti dengan yang mengajarkan saya imam besar Dede Imam Koso itu hampir 100 tahun tidak pernah menyentuh yang namanya kacamata. Bagus terus pandangannya. Ini yang mengatakan, nah narikode melo buta, amalkan ini. Itu. Kalau kau tidak mau buta, amalkan ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sesudah itu dibaca hayyalas shalah, maka dibaca lagi la haula wala quwata illa billah. Ketika dibaca tukang azan mengumandangkan, mengucapkan hayyal falah, maka baca masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ada lagi saya dengar, ingat pesan guru saya. Guru saya mengatakan, nah kalau dibaca hayyal falah, ini tapaul ya, bukan berdasarkan hadis. Kalau tapaul itu adalah doa dengan perbuatan, sama dengan pacih. Itu kalau ada pengantin itu adalah doa dengan perbuatan. Sama ini yang diajarkan saya, yaitu ketika ada anak kita gasturi. Apa itu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Kalau ada anak seperti itu, ketika dibaca hayyal falah, maka ambilkan percikan air wudhu seperti ini. Wah, percikan. Wah, Pak Ustaz, betul juga itu. Saya sudah membuktikan. Saya punya adik, sudah hampir 40 tahun tinggal di Sopeng. Hampir 40 tahun, belum ada yang lamar. Saya panggil, Dek, ke Makassar saja bekerja. Alhamdulillah, dia dengar saya naik di Makassar. Kurang lebih 1 bulan. Saya perhatikan yang diajarkan guru saya. Alhamdulillah, tidak cukup 1 bulan, sudah ada yang lamar. Yang paling mengherankan, yang lamar itu adalah tetanggaku di Sopeng. Bayangkan, 40 tahun tinggal di Sopeng, kenapa tidak datang melamar? Ini yang namanya barakah.
Ini sulit dipikir. Alhamdulillah sudah terbukti. Yang paling herannya lagi adalah yang melamar itu adalah keluarga juga dari shopping. Ini masalah tafa'ul. Setelah itu wasubhi iza tanafas. Dan subuh, begitu mulianya subuh. 15 menit ya. Begitu mulianya waktu subuh tadi kita kunut. Itu kunut kalau kita pahami itu luar biasa doanya. Apa itu? Tapi terkadang kita hanya mengatakan amin, amin. Itu tanpa mau paham apa makna dibalik kunut itu. Kita berdoa, Allahumma hadina fiman apa? Apa artinya? Atau hanya amin. Itu. Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk seperti yang Engkau berikan petunjuk. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa lagi? Wa afina fiman afait. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saya seperti yang Engkau berikan kesehatan. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dalam satu riwayat hanya satu kali sakit. Tapi dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan Nabi itu 2 kali merasakan yang namanya sakit di pertengahan umur. Jadi satu riwayat mengatakan bahwa Nabi sakit di menjelang sakaratul maut. Itu sakitnya. Tapi dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan bahwa Nabi di pertengahan umurnya ada wanita mau mengirim tenun. Dalam bahasa Bugisnya dikatakan doti. Tapi dalam kitab itu dikatakan Allah memerintahkan malaikatnya, ya malaikati insil ila alimi dunia. Wahai malaikatku, turunlah ke alam dunia. Akhirnya di situ kitab malaikat Jibril mengambil air. Setelah itu dia membacakan doa. Perhatikan ini karena satu kali dikulangi. Apa nak baca malaikat Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika wa min syarri nafasati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Kemudian ditiupkan, dibaca 3 kali, diminumkan kepada Nabi. Terpental itu yang akan dikirimkan kepada Nabi. Ini saya juga sudah membuktikan. Saya pernah ceramah di Kabupaten Pangkep 7 tahun yang lalu. Itu 17 Ramadan saya ceramahkan ini. Sampai subuh saya juga ceramahkan itu. Alhamdulillah setelah salat tarawih dipanggil saya. Ada latok-latok di situ. Saya dipanggil. Kemudian dia mengatakan, Pak Ustaz, sudah hampir 1 tahun saya punya bapak tidak jalan. Saya tahu kronologisnya seperti ini. Akhirnya saya ingat doa ini yang diajarkan oleh guru saya. Maka saya tiupkan air, kemudian saya semprotkan. Alhamdulillah, Idul Fitri saya dipanggil khutbah di sana. Setelah saya khutbah, yang pertama berdiri mencium tangan saya adalah ini tadi yang saya doakan. Dia sudah jalan ke masjid. Dia menangis. Alhamdulillah Pak Ustaz, berkah doa Pak Ustaz. Sekarang saya sudah berdiri hampir 1 tahun tidak jalan. Insya Allah, asalkan kita yakini satu doa itu. Wa'afini fiman afait. Setelah itu, watawallani, apa lagi? Wah, biasa tuh aku lupa-lupa. Apa itu? Watawallani fiman tawalla. Jagalah saya seperti siapa yang engkau jaga. Nabi dijaga. Nabi sewaktu di kebun, sewaktu mau pindah ke Madinah, pimpinan Quraisy, pimpinan kafir rapat kepung Nabi Muhammad, bunuh Nabi Muhammad. Bahaya kalau ke dia Madinah. Kapan dia membangun kafilah, membangun angkatan bersenjata di Madinah, dia bisa menyerang kita. Akhirnya rapat mau dibunuh Nabi Muhammad sebelum ke Madinah. Alhasil singkat riwayat, di situ setelah Nabi mau berangkat, maka turunlah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menutup
Min baini aidihim sadda, membikin benteng. Akhirnya dia tidak melihat Nabi. Ini juga kalau umpamanya ada polisi, no, CV nih polisi, baca ini ayat, insya Allah tidak nalihat gitu. Baca itu, saya sudah praktekkan juga. Jadi pernah saya naik motor banyak, semua temanku ditahan, saya yang tidak ditahan. Karena kenapa? Pas kulihat polisi, ku baca nih, waja'alna min baini aidihim saddan, kemudian nasrun minallah wa fathun qarib. Saya tidak ditahan, sendiri tidak ditahan. Pas sampai di tikungan, tanya sama temanku, Pak Ustaz, apa tadi dibaca-baca, kenapa tidak ditahan? Saya mengatakan, satu jiku pakai saya kalau masalah kendaraan, saya pasti selamat dan tidak pernah ditilang dan tidak pernah ditahan. Apa itu Pak Ustaz? Yaitu lengkapi surat-surat kendaraanmu. Insya Allah selama lengkap surat-surat motormu tidak akan ditilang kok. Walaupun bagaimana baca-bacamu, kalau mati dedenya, mati pelanya, pasti ditilang. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallani fima tawalla. Jalok ada ini khutbah, ada. Oh, khutbah ya. Sedikit lagi, terakhir. Apa lagi yang perlu kita perhatikan? Wa barik lana fima, kita minta keberkahan. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber penyakit? Karena yang kita makan tidak berberkah. Itulah sebabnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita dituntut cari berkah 2 bulan, yaitu di bulan Rajab dengan bulan Sa'ban. Kita minta kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan fi Rajab wa Sa'ban, pada bulan Rajab dan Sa'ban. Karena kenapa? Kita mau menghadapi bulan yang penuh keberkahan. Juga Nabi waktu menghadap kepada Allah mau menerima salat, juga yang disodorkan Nabi adalah masalah keberkahan. At-tahiyatul mubarakat, semua penghormatan milik Engkau ya Allah, semua keberkahan milik Engkau ya Allah. Itu yang disodorkan Nabi, yaitu barakah. Itulah juga di Mangkoso itu, sewaktu Andre Gurutta Ambo Dale mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, apa yang dia doakan? Barakah 7 turunan. Sekarang baru 37 turunan yang menjadi pimpinan di DDI Mangkoso. Itu doa daripada Andre Gurutta Ambo Dale. Ini masalah keberkahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala masalah keberkahan. Kita singkat-singkat sedikit. Setelah itu apa lagi? Waqina syarrama kadai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada takdir jelek yang telah ditentukan oleh Allah. 500 tahun sebelum ruh kita diciptakan, takdir kita sudah ditentukan bahwa si bacok meninggal tabrakan. Tapi ketika bangun salat subuh, apa kelebihan daripada salat subuh? Nabi berpesan, tajtamiul malaikatil lail, berkumpul semua malaikat malam, wa malaikatin nahar, berkumpul semua malaikat siang, fi kullil fajar, pada setiap waktu fajar. Jadi ada malaikat semua berkumpul. Jadi ketika kita minta waqina birahmatika syarra ma qadait, ya Allah jauhkanlah saya dari takdir jelek yang telah Engkau ditentukan. Mungkin kita ditakdirkan hari ini meninggal tabrakan, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh, di fajar, malaikat mengaminkan, maka Allah merubah takdirnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, yamhumullah wa yusbit, Allah akan menghapus takdir yang telah ditentukan, wa yusbit, kemudian dia menetapkan kembali. Karena itu takdir ada 2, takdir mu'allaq dan takdir mubaram. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Yang mana takdir yang tidak bisa dirubah adalah takdir apabila kita diciptakan menjadi laki-laki, mustahil menjadi perempuan meskipun ada bencong. Itu tidak akan mungkin. Lihat dokter,
Sewaktu meninggal dimandikan sebagaimana laki-laki, meskipun dia sudah operasi kelamin. Kenapa? Karena itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, yaitu jodoh, apalagi kematian, rezeki. Jadi ibu-ibu dibawa, jangan terlalu pede mengatakan alhamdulillah suamiku tidak kebene-bene. Belum tentu, bos. Karena kenapa? Jodoh bisa berubah. Makanya ibu-ibu harus berdoa supaya tidak berubah jodohnya itu suami kita. Karena ada itu takdir, ada namanya takdir harian, ada namanya takdir mingguan. Ini ada semua di dalam buku saya, Meretas Makna Takdir. Di situ saya jelaskan, ada namanya takdir harian, ada namanya takdir mingguan, ada namanya takdir bulanan. Ketika kapan itu takdir tahunan ini, yaitu Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kapan itu mingguan? Yaitu hari Jumat. Setiap hari Jumat itu adalah takdir mingguan. Maka kalau kita mau selamat dijamin oleh Allah, gantungkan diri kita kepada Allah. Kapan itu? Setelah melaksanakan salat Jumat. Jangan berkata-kata dunia sebelum baca ayat ini. Siapa yang membaca ayat ini sebelum berkata-kata dunia akan dijamin keselamatannya sampai Jumat yang akan datang. Ini sudah dibuktikan oleh guru saya. Dia tak berangkat, tak putar mobilnya, dia tetap sehat. Dia ajarkan. Apa itu? Sebelum sudah salat berisalam, baca ini. Qul huwa al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Qul huwallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tambah ayat kursi 3 kali. Siapa yang membaca ayat ini, maka Allah yang akan menggenggam hidupnya, akan dijamin keselamatannya, insyaallah. Itulah sebabnya ketika sampai hari Jumat, berdoalah, ya Allah pertemukanlah saya dengan Jumat yang akan datang. Sama ketika salat subuh, ya Allah kita minta di awal waktu, ya Allah pertemukanlah saya dengan awal waktu duhurmu. Setelah waktu duhur minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah saya awal waktu azharmu. Kenapa kita minta dipertemukan awal waktu salat? Karena di situ Allah menitip ridhanya. Yang memasukkan kita dalam surga adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalul waktu ridwanullah. Permulaan waktu itu adalah ridha dari Allah. Di mana lagi Allah menitip ridhanya? Adalah pada kedua orang tua. Ini kita bahas saja masalah salat, yaitu Allah menitip ridhanya. Makanya minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah saya awal waktu asarmu. Ketika sampai asar, minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah saya waktu maghribmu. Di dalam ilmu tarekat dikatakan ini namanya sempajat tepetuh. Jadi siapa yang berdoa seperti ini di awal salat tidak akan meninggal sebelum awal salat. Perhatikan bagi yang mengamalkan ini, rata-rata meninggalnya di awal waktu salat. Ketika kita meninggal di awal waktu salat, berarti kita telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa terakhir, berapa kali kata-kata terakhirku? Baru 2 kali nih. Itu tuh sih saya kalau ceramah terkadang sampai 40 kali kata-kata terakhirnya. Jadi lama-lama. Ini lebih 20 menit. Sedikit lagi terakhir betul ini. Sebenarnya itu kalau subuh, bagusnya itu setelah salat subuh kita duduk-duduk sejenak sampai jam 6. Itu masuk waktu syuruk, istirahat. Salat syuruk. Apa kelebihannya salat syuruk? Siapa yang datang salat subuh secara berjamaah, syuruk istirahat, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama haji dan umrah. Tamon, sempurna 3 kali diulangi Nabi, sempurna. Jadi siapa nanti yang setelah saya ceramah dia salat sunnah 2 rakaat syuruk, karena duha itu dibagi 3. Awal waktu duha itu syuruk israk, setelahnya sepenggalan itu pertengahan duha. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita lakukan seperti datang salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk sejenak mengaji, mendengarkan ceramah,
kemudian salat sunnah suruh, maka pahalanya sama dia melaksanakan haji dan umrah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sudah keluar dari masjid ini, sudah melaksanakan salat suruh, itu sudah mengantongi pahala haji dan umrah. Jadi bisa makin panggil-panggil, oh Fung Haji. Jadi pula makin nanti bilang, kenapa nih tiba-tiba Fung Haji? Kenapa? Karena sudah melaksanakan yang namanya salat sunnah suruh. Jadi bagi panggil-panggil nanti, oh Fung Haji. Ya, itu. Ini yang harus kita perhatikan, kelebihan daripada salat subuh. Terakhir betul mini. Apalagi yang perlu diperhatikan, yaitu masalah duha. Allah kembali bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Ini yang terkadang kita tinggalkan, yang namanya duha. Apakah bisa dilaksanakan salat berjamaah? Bisa. Andre Gurta Farid Fajadi sudah menjelaskan di Al-Markat, tak usah saya jelaskan sih. Jadi kelebihan daripada salat berjamaah di yang namanya salat sunnah duha itu, kalau suami yang menjadi imam, istri di belakang mengatakan amin. Kalau itu terjadi, la hijabun ilallah, tidak ada perantaraan dengan Allah. Jadi suami yang berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu. Ya Allah, jikalau rizkiku ada di atas langit, turunkan untuk saya ya Allah. Wa in kana fil ardi farrijhu, jikalau rizkiku ada dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fagharibhu, jikalau rizkiku jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasihu, jikalau rizkiku sulit, maka mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, jikalau rizkiku haram, maka sucikan ya Allah. Insyaallah kalau suami yang membaca doa ini, kemudian istri di belakang mengatakan amin, la hijabun ilallah, tidak ada perantaraan dengan Allah, insyaallah doa kita dikabulkan. Apalagi kalau 3 istri di belakang mengatakan amin. Tapi contoh ini Pak, jangan ikuti dapat itu balok-balok. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkati. Setelah itu minta kepada istri mengantar sampai pintu. Karena kenapa? Nabi mengajarkan kepada anaknya Fatimah. Apa yang diajarkan? Wahai Fatimah, kalau suamimu mau berangkat kerja, antarlah sampai pintu. Setelah itu diantar sampai pintu, diucapkan. Begitupun sebaliknya. Kenapa banyak istri terkadang tidak menghargai suaminya? Kenapa banyak istri terkadang mengkhianati suaminya? Karena dia tidak antar sampai pintu, kemudian dia tidak titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai godaan di luar tidak akan mungkin menggoda istri kita. Kenapa? Kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kalau mau berangkat suami kita, baca kecup keningnya. Kalau istri yang mau berangkat, kecup kening istri. Kalau suami yang mau berangkat, kecup kening istri. Kemudian baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Langkah pertama istri kita baca Subhanallah. Langkah kedua suami kita baca walhamdulillah. Langkah istri kita yang ketiga wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini insyaallah kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lagi pakai budaya-budaya modern. Banyak juga kalau mau berangkat suaminya panggil nih, istrinya mau berangkat panggil nih, ayah, papa, ada juga pipi, ada juga panggil istri, suaminya mengatakan pipa. Itu tidak jadi masalah, karena memang la tuqabbil. Jangan engkau panggil istrimu, jangan panggil suamimu yang berat di telinganya. Yang tidak boleh adalah ketika ada kata-kata tambahnya. Nah, panggil ayah, dada. Jangan lagi pakai kata-kata dada. Kenapa? Kenapa banyak suami kejili-jili? Ya, ibu dibawa. Kenapa kejili-jili suami tak? Karena itu tadi. Ayah, dada, baru 5 meter lihat wanita pakai baju kengkeng, langsung tergoda. Kenapa? Karena ada pesan dari istrinya mengatakan ayah, dada. Apa artinya? Ayah, cari dada. Jadi, kemudian ketika keluar rumah,
Perbaiki ini. Kenapa banyak orang kecelakaan di jalan? Saya sering lihat di Facebook. Bahkan kalau tidak ada, lama baru ada keluarganya yang dapat. Kenapa? Dia tidak titip dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita injak, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, pahamilah apa zikir yang kita injak, apa zikir yang kita hirup, apa zikir yang kita pakai. Karena kenapa? Sewaktu manusia mau diciptakan, datanglah malaikat membawa 4 unsur, yaitu unsur api, unsur air, unsur apa lagi? Angin, apa lagi? Tanah. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya tanah? Alhamdulillah. Apa zikirnya air? Subhanallah. Lihat Nabi Yunus, kode kah itu? Kode? Hah? Sedikit lagi. Karena baru kak pertama kak di sini. Sebenarnya ada juga rumahnya iparku di sini. Saya sering datang di sini mengatakan, kapan Tom itu panggil kak ceramah. Selalu setiap awal Ramadan itu akhirnya nakabulkan Tuhan. Tidak pernah ku minta-minta, panggil kak Pak Dokter Suskasma. Tidak pernah. Pak Ustaz jadwalmu tidak. Dia yang telepon saya, bilang datang ke di Barugah. Berarti 1 tahun yang lalu mendengari Tuhan. Yang ceramah dulu ini Pak Ustaz. Saya masih ingat bilang kalau lihat kok Ka'bah baca ini. Saya perhatikan dulu waktu pertama. Saya berdoa Pak Ustaz di sini. Ya Allah, mau tongkat ceramah di sini. Nakabulkan Tuhan. Itu. Begitu mentor saya. Kalau ada masjid pasti berdoa Kak. Pasti panggil Kak. Alhamdulillah ini panggil Kak. Mudah-mudahan bukan ini yang terakhir. Kita minta kepada terakhir betul ini. Apa lagi yang harus kita minta? Itu Nabi Yunus sewaktu masuk dalam perut ikan, apa dia baca? La ilaha illa anta subhanaka. Itu adalah zikirnya air. Subhan. Walhamdulillah, yaitu zikirnya tanah. Wala ilaha illallah, zikirnya ruh, zikirnya angin. Itulah kalau orang mau meninggal, la ilaha illallah, itu zikir. Allahu Akbar, zikirnya apa? Zikirnya api. Itulah kalau ada kebakaran kita dianjurkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu memang zikirnya. Saya teringat juga guru saya sewaktu ada kebakaran rumah pondok di Mangkoso. Saya lihat itu api bergeser. Saya tanya guru saya, ini imannya Mangkoso. Ada guru Abdul Said Muttalib. Kebetulan saya serumah itu dan sampai meninggal saya damping. Jadi dia baca apa? Cuma dia baca. Yakini, lihat itu api bergeser. Baca Allahu Akbar, bergeser itu api. Nan risifol boleh pondok bolok waktu itu. Jadi ini zikirnya. Jadi diajarkan saya, ketika kau baca sebelum keluar rumah, maka insya Allah Allah yang menggenggam hidupmu. Baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Insya Allah kembali dan akan meninggal di rumah, asalkan kita yakini doa ini. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.